Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan rohnya. Dengan kata lain, Roh Kudus ada di tengah-tengah kebaktian kita ini. Firman Tuhan berkata, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Itu Yohanes pasal 8 ayat 32. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu tidak lain daripada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itulah dia kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah kebenaran, Yesuslah kebenaran. Jadi sepanjang saudara mengenal Yesus dan bertemu dengan Yesus pada malam Natal ini, maka malam Natal ini juga merupakan kebebasan bagi saudara. Terutama kebebasan dari dosa yang memberatkan saudara, yang menutup hubungan saudara dengan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, bukannya tanganku terlalu pendek untuk menolong engkau, bukannya telingaku terlalu berat untuk mendengarkan doamu, tetapi dosamu sudah serupa dengan dinding memisahkan aku dengan engkau. Tetapi pada malam ini saudara dengarkan firman Tuhan ini. Saudara kenal kebenaran itu membebaskan saudara daripada dosa dan memberikan hubungan yang baik antara saudara dengan Tuhan. Sehingga mulai malam ini, kalau sebelumnya saudara belum bisa berdoa bersekutu dengan Tuhan, sebagaimana beberapa kesaksian kita dengarkan tadi, walaupun dia orang Kristen, tetapi dia tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, doanya melayang-layang. Malam ini saudaraku, berhentilah hal tersebut saudaraku, dan mulailah hidup baru, hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan. Tiap kali saudara berdoa, Tuhan mendengarkan doa saudara dan Tuhan menjawab doa saudara. Inilah satu hal yang sangat indah. Amin saudara. Dan ini merupakan kehendak Tuhan. Untuk itulah sebenarnya Yesus datang, yaitu supaya dia dapat memberikan persekutuan antara saudara dengan Tuhan. Persekutuan yang indah, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Nah, saudara juga bisa dibebaskan daripada penyakit. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan belum kehilangan kuasanya. Tuhan bisa menjamah saudara. Firman Tuhan berkata bahwasanya firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan kosong, tetapi Tuhan selalu meneguhkan firman yang ditabur dengan kuasa dan tanda ajaib. Dengan kuasa dan tanda ajaib. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah itulah Tuhan Yesus yang berkuasa. Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup, yang mengenal saudara. Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mau mendengarkan doa saudara. Maka dia Tuhan yang sangat mengerti keadaan saudara, lebih daripada manusia manapun di dunia ini. Tetapi dia juga Tuhan yang mengetahui hati saudara. Dia Tuhan yang melihat kerinduan saudara, kesungguhan hati saudara pada malam ini. Sepanjang saudara percaya dan sungguh-sungguh kepadanya, maka saudara tidak akan pulang dengan sia-sia. Saudara akan pulang setelah saudara menerima jamahan Tuhan pada malam ini. Amin. Haleluya. Saudara yang tergeletak saudaraku karena lemah dan sakit, kalau saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkan firman Tuhan ini saudaraku, supaya iman saudara tumbuh. Karena firman Tuhan berkata, iman datang daripada berita firman Tuhan. Supaya saudara mendengarkan berita firman Tuhan yang hidup, maka iman saudara akan bertumbuh. Dan firman Tuhan berkata, sama sebagaimana imanmu jadi padamu. Kalau pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sudah berkeyakinan sungguh-sungguh dalam hati saudara, inilah saatnya aku sembuh, inilah saatnya aku bebas daripada ikatan-ikatanku. Karena pada hari ini aku mendengarkan firman Tuhan yang hidup,
Inilah saatnya aku menerima kuasa Tuhan. Inilah saatnya aku bebas. Inilah saatnya aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Jangan lalu ya aku Tuhan pada malam Natal ini Tuhan. Berilah jamahanmu pada malam Natal ini. Aku butuh jamahanmu Tuhan untuk kesembuhanku. Maka saudara tidak akan kecewa pada malam Natal ini. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang kita berseru kepadanya, mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Dia Tuhan yang tidak berubah. Ya sekali lagi saya tekankan pada saudara, bukan saudara memperingati saja itu baik, saudaraku baik, pohon terang baik, saudaraku haleluya. Dekorasi semuanya baik, semua kita butuhkan. Saudara, kalau ada makanan minuman pun baik, tetapi Natal bukan sampai di situ saja, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Kalau kita pulang dari tempat ini tanpa bertemu dengan Yesus. Sebab wujud Natal bukanlah pohon terang, wujud Natal bukanlah kue-kue, wujud Natal yaitu oknum pribadi Yesus sendiri yang sudah ada di tengah-tengah kita. Biarlah semua kita bertemu dengannya pada malam Natal ini. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya yang kita peringati pada hari ini adalah Yohanes 3:16, di mana dikatakan karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya, siapa saja yang percaya kepadanya, siapa saja termasuk kita semua yang berhimpun di sini, apapun latar belakang saudara, suku, agama saudara, berita bagi saudara, Allah Bapa mengasihi saudara dan Dia tidak ingin saudara binasa. Dia mau supaya saudara sampai kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu Dia mengirimkan anaknya ke dunia ini, lahir menjadi manusia. Itulah Dia Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada dua perkara. Ada manusia ini yang akan binasa, ada yang beroleh hidup yang kekal. Tetapi biarlah kita mengerti, pengertian binasa di sini bukanlah mati dan lenyap, tidak. Binasa maksudnya di sini hukuman yang kekal. Tidak 100 tahun, tidak 200 tahun, tidak 1000 tahun. Tidak ada tertulis dalam Alkitab sesudah manusia ini 1000 tahun dihukum dalam neraka, kemudian Tuhan murah menyucikannya lalu kembali ke sorga. Tidak ada. Sekali neraka tetap neraka selama-lamanya. Inilah yang disebut binasa. Saudara, bukanlah kebetulan terhadir pada tempat ini. Janganlah seorang pun masuk ke tempat kebinasaan tersebut, yaitu neraka yang kekal. Percaya atau tidak percaya, neraka ada. Sudah ada. Bahkan sudah banyak orang ke neraka. Jangan ditambahi lagi. Rebut jiwa-jiwa. Bawa dia ke sorga. Tapi di samping neraka ada sorga yang kekal. Sorga selama-lamanya. Selama-lamanya senang. Di sorga tidak ada kebinasaan. Di sorga tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada setan. Tuhan menyediakan sorga bagi saudara. Tuhan menyediakan sorga bagi kita sekalian yang berhimpun di sini. Dan Tuhan menghendaki semua kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Karena firman Tuhan berkata, tidaklah Ia gemar seorang pun binasa, tetapi supaya sekaliannya sampai kepada pertobatan. Tuhan tidak suka seorang pun ke neraka. Neraka diciptakan bukan untuk tempat manusia. Neraka diciptakan untuk tempat setan. Tetapi pengikut setan, orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang cinta kepada dosanya, yang cinta kepada kegelapan, yang cinta kepada
kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mewarisi hidup yang kekal, tapi beroleh hukuman yang kekal. Jadi yang kita peringati pada hari ini, Yohanes 3:16 digenapkan Tuhan. Semua kita mengetahui ayat ini. Anak-anak mengetahui ayat ini. Dari kecil saya mengetahui ayat ini. Bahkan pernah waktu saya masih sekolah dasar, pada waktu itu namanya sekolah rendah, ayat hafalan saya yaitu Yohanes 3:16. Saya bersuka cita menyampaikan ayat ini, walaupun saya pada waktu itu tidak mengerti apakah saya ini sudah selamat atau belum. Walaupun orang tua saya seorang sintua, seorang pertua, kami juga tidak mengerti bagaimana mencapai keselamatan itu, bagaimana lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan perkataan lahir baru pun masih sangat asing kepada kami. Tetapi dengan anugerah Tuhan, Tuhan memimpin kami semua kepada keselamatan, lahir baru menjadi anak-anak Tuhan, dosa diampuni dan mewarisi hidup yang kekal. Bahkan saya bertanya, bolehkah manusia ini selama lagi dia hidup di dunia ini mengetahui dengan pasti apakah dia sudah selamat? Dapatkah dia mengetahui dengan pasti kalau dia mati ke sorga? Alangkah senangnya kalau demikian. Firman Tuhan berkata, kita bisa mengetahuinya. Sebagai anak-anak Tuhan bahkan kita harus mengetahui dengan pasti apakah kita sudah selamat atau belum, apakah kita sudah lahir baru atau belum. Dan kita harus mengetahui dengan pasti kalau kita mati kemana. Kalau kita mati sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata kita ke sorga, di bawah Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita hidup dalam Tuhan dan mati dalam Tuhan. 1 Tesalonika berkata mengenai orang yang mati, janganlah kamu bodoh, biarlah kamu mengetahui semua orang yang mati dalam Tuhan di bawah Allah besertanya. Di kuburan sering kita baca ayat ini, pendeta sering membaca, jemaat mendengarkan, tapi kerap kali sebagai penghiburan saja. Bukannya mereka mencek dirinya, sudahkah mereka hidup dalam Tuhan? Sudahkah ada hubungan pribadi mereka dengan Yesus? Apa tidak? Keselamatan ditentukan oleh hubungan pribadi kita dengan Yesus. Keselamatan jiwa, keampunan dosa, lahir baru, hidup yang kekal, semua itu sejalan, bukan ditentukan oleh pencatatan nama di gereja. Seseorang boleh saja mencatatkan nama di 5 gereja, tapi kalau dia masih belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia tidak akan mewarisi hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12, dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak itu, ia tidak memiliki hidup. Semuanya yang dituliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu tahu ataupun mengetahui bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di sini dikatakan, inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia ini. Tetapi siapakah yang selamat? Siapakah yang menerima karunia itu? Di sini dikatakan, barang siapa memiliki anak. Anak ditulis dengan huruf besar, maksudnya bukan keturunan. Bukan maksudnya barang siapa yang memiliki keturunan dia memiliki hidup yang kekal, tidak. Maksudnya di sini barang siapa yang memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup yang kekal, walaupun dia ke gereja. Sidang pertama, semua mengetahui dengan pasti bahwasanya dia beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya kepada sidang pertama, mati martir tidak menjadi persoalan. Dia tahu kalau dia mati martir, itulah dia berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat.
kehidupannya tidak akan berhenti. Barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi keselamatan jiwa bukan tergantung dari kebaikan saudara. Firman Tuhan berkata, kebaikan manusia ini, kejujuran manusia ini hanya sebagai kain lapuk di hadapan Tuhan. Memang sesudah selamat, saudara harus bertobat, tinggalkan semua dosa sebagaimana kita lihat dalam fragmen-fragmen tadi. Bohong pun ditinggalkan, dosa mana pun ditinggalkan. Harus bertobat. Dan sesudah kita selamat, yaitu sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sanggup melawan dosa itu. Mengapa? Karena kita tidak sendiri lagi. Ada Yesus dalam hati kita. Kita tidak sendiri. Ada Yesus dalam hati kita. Amin, saudara. Ada Yesus dalam hati kita. Inilah dia keselamatan. Bukan pula ditentukan oleh hubungan, bukan pula ditentukan oleh sumbangan kita yang begitu banyak kepada gereja. Bukan. Keselamatan kita ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Bagaimanakah sumbangan saya? Misalnya 10 juta kepada gereja ini, saya sumbang 10 juta. Apakah itu menghapus dosa saya? Misalnya saya sudah berbuat suatu dosa yang keji, lalu saya berikan 10 juta, hilangkah dosa saya? Kalau begitu orang kaya akan ke surga, orang miskin akan ke neraka karena tidak punya uang buat menebus dosanya. Tetapi tahukah saudara bahwasanya hanya satu yang dapat menebus manusia ini dari dosa? Hanya satu, yaitu darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib di Golgota. Haleluya. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak. Itu buku 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan emas dan bukan dengan perak, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah, yaitu darah Kristus. Amin. Yang sebagai darah anak domba tidak bercacat celah. Hanya darah Yesus yang tidak bercacat celah. Seluruh darah manusia di dunia ini sudah bercacat celah, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya hanya Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Tuhan sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Tuhan bukan penunjuk jalan. Dialah jalan itu. Milikilah jalan itu. Milikilah Yesus. Bahkan kepada saudara yang sakit saya katakan pada malam ini, saudaraku, yang terpenting, yang paling penting bagi saudara bukan kesembuhan tubuh. Memang Tuhan menyembuhkan tubuh. Bahkan Tuhan tidak pernah menolak orang sakit yang berseru kepadanya. Jika saudara Daud, tolong saya. Dia selalu mendengar seru dari anak-anaknya yang memanggil namanya. Dia akan menjawab. Karena lihat dalam Alkitab, Bartimeus berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, tolong saya. Yesus anak Daud, tolong saya. Orang-orang menyuruhnya diam-diam. Peminta sedekah buta diam. Bukannya dia diam, tambah kuat dia berseru, Yesus tolong saya. Yesus berhenti. Yesus berhenti dan berkata, panggil dia datang kemari. Bartimeus dipanggil. Apa diperbuat Bartimeus? Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia lari kepada Yesus. Dia mau cepat-cepat bertemu dengan Yesus. Segala halangan-halangan, jubahnya yang merupakan halangan dia buangkan, supaya dia bisa bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu kalau dia bertemu dengan Yesus, hidupnya tidak mungkin sama lagi.
Demikian juga saudara yang pada malam ini bertemu dengan Yesus. Hidup saudara tidak mungkin sama lagi. Amin. Bertemulah dengan Yesus pada malam ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Setan sangat gembira kalau pada waktu hari Natal jiwa-jiwa tidak bertemu dengan Yesus. Setan bersuka cita pada hari Natal kalau jiwa-jiwa hanya selamat hari Natal, disuguhi kue yang lezat-lezat. Firman Tuhan juga berkata, berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mengapa terikat? Mengapa bisu? Hai orang yang bernama Kristen, mengapa berat sekali berseru, oh Yesus, tolong saya. Apakah saudara pikir Yesus akan tinggal diam? Kalau seorang anak mohon pertolongan bapaknya, Bapak, saya tenggelam dalam sumur, tolong. Bapak dunia akan lari, mengambil tali atau apa saja, lempar ke bawah. Kalau nggak ada tali, terjun bapak itu dalam sumur, menolong anaknya. Apakah Yesus tinggal diam? Kalau kita berseru, Tuhan Yesus, penyakit ini menggigit saya, kanker ini mau membunuh saya, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya bertobat Tuhan, saya ikut Kau sepanjang hidup saya. Sama seperti kesaksian pelaut tadi, Bapak Purba kalau saya tidak salah. Dia katakan, sembuhkan aku Tuhan, aku ikut Engkau sepanjang hidupku. Maka dia meninggalkan pekerjaannya. Dan betul, dan dia bisa juga berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan yang lain Tuhan, supaya aku tetap di Medan dan boleh kebaktian di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Buka jalanmu Tuhan. Kedua yang patut diberikan kepada Tuhan, dia memberikan prioritas yang pertama kepada Tuhan, bukan pada pekerjaannya. Banyak orang berikan prioritas kepada pekerjaannya. Berseru. Itu yang saya katakan tadi kepada saudara yang sakit. Dengarkan firman Tuhan supaya saudara bisa berseru kepada Tuhan. Bukankah saudara butuh pertolongan? Tapi sekali lagi saya ulangi, yang terpenting bukan kesembuhan tubuh, yang terpenting keselamatan jiwa, keampunan dosa saudara, yang juga hanya terdapat di dalam Yesus. Itu yang terpenting, saudara, itu yang terpenting. Keampunan dosa. Firman Tuhan berkata, apakah untungnya kepada seorang dia boleh segenap dunia yang tadi kehilangan jiwanya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Amin. Amin. Yesus membebas. Yesus membebas. Jadilah hari Natal ini, saudaraku, perubahan ajaib bagi saudara. Karena saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus mati. Yesus mencurahkan darahnya. Bukan untuk membangun orang Kristen yang pergi ke dukun. Bukan untuk membangun orang Kristen yang terikat ganja narkotika. Bukan untuk membangun orang Kristen yang lemah-lemah. Yesus mencurahkan darahnya bukan untuk membangun gereja yang lemah, gereja yang kompromi dengan dosa. Bukan. Tapi Yesus mencurahkan darahnya untuk membangun satu sidang Tuhan yang kuat, yang mempermuliakan Tuhan, yang mengalahkan dunia ini. Amin. Yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan setan. Itulah maksud Tuhan dari mulai. Waktu Tuhan menjadikan manusia, apakah Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan teladan kita. Jadi manusia diciptakan mulia menurut gambar Tuhan. Mengapa sekarang hilang kemuliaan itu? Karena dosa. Sebenarnya manusia diciptakan Tuhan tidak bisa disentuh oleh penyakit manapun juga. Tetapi karena dia jatuh kepada dosa, kehilangan kemuliaan Allah, penyakit datang menyentuh dia, mengikat dia, membunuh dia. Karena dia telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan Tuhan berfirman pada waktu itu, kita ciptakan manusia supaya mereka berkuasa di bumi, berkuasa atas burung-burung di udara, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Pokoknya Tuhan menciptakan manusia ini supaya dia menguasai bumi ini. Bukan dikalahkan oleh dunia ini, bukan dikalahkan oleh setan, bukan dikalahkan oleh dosa. Amin. Itu kehendak Tuhan. Namun manusia jatuh kepada dosa. Tetapi setelah Yesus datang, Tuhan kembalikan kemuliaan kepada manusia itu, kuasa kepada manusia itu. Yesus masuk dalam hati manusia, dan dengan Yesus dalam hati manusia ini, dia lahir baru menjadi anak-anak Tuhan. Dia bisa mengalahkan setan, mengalahkan dosa, mengalahkan dunia, hidup berkemenangan di dunia ini dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu kehendak Tuhan, para. Yesus mati bukan untuk membangun gereja yang lemah, bukan gereja yang kompromi, setengah gelap, setengah terang. Sama sebagai pohon terang, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Ini nggak ada gelapnya, puji Tuhan. Amin, saudara. Ya. Tidak ada kompromi, tidak ada kompromi. Saudara, malam ini hal yang pertama saudara perlu terima, apa yang terjadi pada seorang yang datang di mana Yesus mengajar di Kapernaum. Seorang sakit digotong oleh 4 orang datang kepada Yesus. Tetapi karena orang banyak itu, dia tidak dapat masuk, tapi dia tidak menyerah. Saya bacakan pada saudara Markus pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada yang seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilang tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Betapa indahnya ini. Kemudian sesudah itu Tuhan berkata, manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yesus mengajar di Kapernaum, penuh semua, di muka pintu dan jendela, di dalam ruangan penuh, orang tidak bisa masuk lagi. Seharusnya demikianlah kebaktian. Jiwa-jiwa berbondong-bondong datang. Seharusnya gereja tidak ada kursi yang kosong. Kita tidak muat dalam ruangan yang punya tempat duduk 2.500 ini, saudara. Ini baru satu wilayah Medan Tuntungan. Pada waktu kebaktian wilayah Medan Timur, di Jalan Pantingsan, kapasitas gedung tempat duduk gereja kita di sana hanya muat 1.000 tempat duduk. Di atas 500 dan 1.500. Penuh di bawah, penuh di atas. Lalu di lapangan depan, saudaraku, parkir mobil digeser keluar. Penuh, bisa muat 500 orang lagi, 500 kursi. Tetapi jiwa-jiwa masih terus datang. Dan jiwa-jiwa yang datang tidak bisa lagi sampai kepada saya. Mereka sampai ke jalan-jalan itu. Saudara, jiwa-jiwa perlu Yesus.
Saudara perlu Yesus. Yesus hidup. Dan malam itu Tuhan bekerja. Berita keselamatan, berita kelepasan, berita kesembuhan saya sampaikan kepada mereka. Tapi waktu jam perdamaian, waktu saya panggil ke depan, mereka maju ke depan. Saya melihat begitu banyak yang bangkit dari tempat duduknya, sekitar 1.000 orang. Dan tempat di sini sudah penuh. Jiwa-jiwa sudah sampai di pinggir batas podium. Jiwa-jiwa. Lalu saya katakan stop. Lalu yang di atas tidak bisa maju ke depan, yang di luar tidak bisa maju ke depan. Mereka hanya berdiri di tempat dan berdoa di tempat. Kalau kuasa Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa akan berbondong-bondong datang di gereja. Amin. Haleluya. Tuhan, kembalikan ini Tuhan. Kembalikan kuasa-Mu kepada gereja-Mu Tuhan Yesus. Ini doa saya. Gereja Tuhan penuh. Dan jiwa-jiwa berubah, jiwa-jiwa berubah. Malam ini saudara pulang dengan perubahan ajaib daripada Tuhan. Amin. Paling tidak saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mulai malam ini saudara bersekutu intim dengan Yesus.